Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba mereview kembali ya, belajar hal-hal yang berada di sekitar kita, terutama karena masih ramai di sosmed mengenai membaca atau mengirim surat Al-Fatihah. Kita review lagi. Karena ada seorang ustadz, dari mana asalnya itu kemarin, mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah, nah itu dia, membaca surat Al-Fatihah katanya apa namanya, nggak boleh katanya gitu, dilarang dan sebagainya. Apa betul itu dilarang gitu? Kalau misalnya dibolehkan, mana dalilnya? Kira-kira seperti itu biasanya. Baik, kita semua pada dasarnya sudah paham bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena surat Al-Fatihah merupakan satu-satunya surat yang semua umat Islam tuh hafal pasti. Karena dibaca setiap hari itu 17 kali minimalnya di dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dulu aku pernah sholat, lalu Nabi SAW memanggilku, namun aku tak memenuhi panggilan beliau. Aku katakan, wahai Rasulullah, tadi aku sedang sholat. Beliau bersabda, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 24, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu. Ini dia. Jadi ini merupakan ajaran bahwa walaupun orang sedang sholat, sholatnya sholat sunnah ya, kalau dipanggil sama Nabi, ya harus cepetan datang, batalin sholatnya gitu. Ditegur sama Nabi. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau kuajarkan surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Beliau pun memegang tanganku. Tatkala kami hendak keluar, maka aku katakan, wahai Rasulullah, sungguhnya tadi Anda bersabda akan mengajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Oh iya, kata Nabi, bacalah surat Al-Fatihah gitu. Merupakan surat 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud, Nasa'i juga ada Imam Bukhari nomor hadis 4720. Kemudian di Abu Dawudnya, Sunan Abu Dawud 1458, dan di Sunan An-Nasa'i 913. Jadi
Yang pertama dikatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung di antara surat lainnya. Al-Quran terdiri dari 114 surat, tapi yang paling agung, yang paling utama adalah Al-Fatihah. Itu sebabnya Al-Fatihah wajib dibaca di dalam setiap rakaat sholat. Kalau nggak baca Al-Fatihah, nggak sah sholatnya. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua adalah Al-Fatihah merupakan surat ruqyah. Nah, di sini ada kisah juga nih. Ruqyah itu adalah sebagai penyembuh. Karena Al-Quran itu secara umum merupakan asy-syifa, penyembuh ya. Tapi secara khusus Al-Fatihah ada riwayatnya secara khusus ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau menceritakan sebuah kisah bahwa ada beberapa orang sahabat Nabi SAW pernah berangkat dalam suatu perjalanan yang mereka lakukan sampai mereka singgah pada suatu perkampungan. Kemudian mereka meminta jamuan kepada penduduk kampung tersebut. Tapi penduduk itu enggan menjamu mereka, para sahabat ini. Akhirnya pemimpin suku itu digigit kalajengking. Orang-orang kampung telah mengusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkan si pemimpin kampung, namun semua itu nggak ada yang bisa. Sebagian di antara mereka berkata, bagaimana kalau kalian mendatangi rombongan yang tadi singgah, rombongan para sahabat itu, barangkali ada yang dari mereka yang bisa mengobati, katanya. Kemudian orang-orang kampung pun mendatangi para sahabat seraya berkata, wahai para rombongan, sesungguhnya pemimpin kami tersengat kalajengking dan kami telah melakukan segala usaha, tapi tidak memberikan manfaat kepadanya. Apakah ada obat pada seorang di antara kalian? Sebagian sahabat berkata, ya ada. Demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kalian, namun kalian tak mau menjamu kami. Gitu. Jadi ada sahabat yang kesal juga, ya, nama juga manusia sahabat ya. Tadi saya ke situ diusir malah gitu kan, nggak dijamu gitu, malah dibilang ngerepotin lah apa gitu kan. Sekarang kalian nyari-nyari minta tolong ke sini katanya gitu. Ya maaf deh, maaf gitu, biasalah ini kan. Ya, kemudian akhirnya ya udahlah, dia mau di ruqyah gitu, disembuhin. Ya, kembali lagi tuh para sahabat rombongan sahabat Nabi tadi ke kampung tersebut. Tapi dia ngasih syarat. Ntar cuma saya thank you doang katanya. Dia masih kesel tuh sahabat ini. Nanti saya thank you doang katanya. Udah disembuhin, udah diobatin gitu kan. Nanti kita nggak dikasih apa-apa lagi. Enggak, kali ini ada bayarannya, kayak dia bilang gitu penduduk itu. Apa itu? Kasih, pokoknya kita akan kasih kayak beberapa ekor kambing. Kalau ini sembuh, nanti kita kasih beberapa ekor kambing, kita jamu katanya gitu. Seorang sahabat habis diruqyah lah sama dia. Caranya gimana? Dengan memercikan ludahnya kepada pemimpin suku tersebut sambil membaca Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah lagi. Kemudian seakan-akan orang tersebut terlepas dari ikatan, maka mulailah ia berjalan dan sama sekali tak ada lagi penyakit padanya. Sembuh. Gara-gara dibaca Al-Fatihah sama diludahin doang. Kemudian mereka pun memberikan ya yang tadi kambing itu kepada sahabat yang telah disepakati. Sebagian sahabat berkata, silahkan bagi kambingnya. Yang meruqyah berkata, janganlah kalian lakukan hal itu sampai kita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nggak berani juga dia. Boleh kan ini 5 bayaran gitu. Kan ini nolong orang lain kayak gini, kelihatannya kok nggak ikhlas gitu kan. Kayak gini aja, padahal maksudnya tadi itu cuma kesel doang gitu sebetulnya. Dia nggak, para sahabat ini
Sebenarnya nggak mau juga nerima bayaran, cuman karena kesel doang. Tadi dicuekin gitu kan, nggak dikasih minum, nggak disuguhin apa kayak gitu. Tapi akhirnya nggak jadi tuh, diambil kambingnya. Sampai dengan katanya mesti nanya Nabi dulu, boleh nggak seperti ini. Sampai segitunya sahabat itu. Kemudian mereka semua pulang dan ketemulah Nabi SAW dan ditanya, ya Rasulullah, boleh nggak kita? Ya boleh lah, mana kambingnya? Saya juga mau. Gitu. Oh gitu, ya akhirnya balik lagi lah salah seorang sahabat ke kampung tersebut, mana bayaran gue? Gitu. Diambil lah kambingnya, ya, kemudian dipotong lah, rame-rame dimakan bersama Rasulullah juga makan situ. Nah dari kisah ini memperlihatkan bahwa Al-Fatihah atau bisa dijadikan sebagai ruqyah. Jadi bukan cuma Al-Fatihah, banyak surat-surat yang lainnya sebetulnya gitu. Jadi cuman ya ini bedanya sahabat dengan kita gitu kan. Kalau sahabat itu Al-Fatihahnya sudah mendalam dan punya keyakinan yang yakin bahwa ini bisa menyembuhkan sehingga bisa sembuh. Ya, kalau kita mau nyoba-nyoba silakan juga digigit kalajengking, ya kan, diobatin Al-Fatihah, kira-kira sembuh apa enggak gitu. Jadi kalau nggak sembuh, jangan nyalahin Al-Fatihahnya, bohong nih, enggak. Yang membedakan adalah hatinya. Kalau hatinya para sahabat ya sangat dekat dengan Allah sehingga melewati Al-Fatihah aja doanya dikabul, intinya kan doa. Doanya dikabul sehingga orang itu bisa sembuh. Ini berhubungan dengan hadis yang ketiga. Nah, hadis yang tadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, hadis sahih yang mengenai hadis kalajengking tadi ruqyah. Di hadis Bukhari nomor hadis 2156, di sahih Muslimnya nomor hadis 2201. Kemudian hadis yang ketiga disebutkan bahwa Al-Fatihah merupakan cahaya untuk umat Islam. Ini hadis asalnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa tatkala waktu itu Jibril alaihissalam lagi kongko-kongko, lagi duduk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kongko-kongko di sini sambil makan lontong. Kalau Nabi kongko-kongkonya sama malaikat Jibril, lagi duduk berdua sama malaikat Jibril sambil ngobrol gitu. Tiba-tiba mereka mendengar suara seperti pintu yang dibuka dari atas langit. Maka malaikat Jibril mengangkat kepalanya seraya berkata, ini adalah pintu langit yang baru dibuka pada hari ini. Jadi sebelumnya belum pernah dibuka nih pintu ini nih, ada pintu rahasia yang kita semua nggak pernah tahu ada apa di pintu itu, istilahnya gitu. Baru hari ini dibuka, belum pernah terbuka sama sekali kecuali pada hari ini, begitu kata malaikat Jibril. Lalu turunlah dari pintu itu seorang malaikat seraya Jibril berkata, ini pun malaikat baru kali ini nih turun ke bumi. Gak pernah sebelumnya ia turun kecuali pada hari ini, begitu kata malaikat Jibril. Kemudian malaikat yang turun itu memberi salam kepada Rasulullah SAW dan berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu. Belum pernah diberikan kepada seorang nabi sebelummu. Apa itu? Fatihatul Kitab. Dua cahaya itu, yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah. Jadi ada dua cahaya kata malaikat ini. Kemudian dilanjutkan, tidaklah engkau membaca sebuah huruf dari kedua surat tersebut kecuali engkau akan dikabulkan permintaanmu. Nah, ini juga hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 806 dan An-Nasa'i nomor hadis 912.
Jadi ada dua cahaya, itu surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Yang mana jika kita membaca huruf-hurufnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang menjadikan hajat kita, permintaan kita. Nah, ini merupakan dasar atau dalil kenapa sih orang baca surat Al-Fatihah kalau pengen sesuatu. Ya karena emang hadisnya mengajarkan seperti itu. Jadi tidak harus bahwa Rasulullah SAW kan mereka selalu bilang, emangnya dicontohin sama Nabi. Emangnya Nabi kalau acara-acara buka dengan surat Al-Fatihah dulu. Jadi tidak harus bahwa kalau Rasulullah SAW tidak melakukan, dibilang kita tidak boleh melakukan, dan tidak. Selama itu ada dalilnya. Dalilnya mana? Nah tadi itu 3 hadis tadi, termasuk yang terakhir ini. Kalau kita menginginkan sesuatu, berdoalah, tapi dengan diiringi surat Al-Fatihah atau akhir surat Al-Baqarah. Makanya akhir surat Al-Baqarah juga saya lihat banyak yang hafal di sini karena sering dibaca ya. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah dan seterusnya. Rabbana la tu'akhidna, kan doanya gitu. Inna sina itu doa, wa akhtana dan seterusnya. Itu akhir surat Al-Baqarah. Jadi Al-Fatihah ini luar biasa. Bahwa kalau kita menginginkan sesuatu, ingin berdoa, diawali dengan surat Al-Fatihah. Makanya kalau para imam kita sudah terbiasa ya di sini kalau sebelum berdoa Al-Fatihah baru berdoa, atau setelah berdoa Al-Fatihah kan gitu. Ada acara pembukaan apa Al-Fatihah dulu. Mau makan-makan Al-Fatihah dulu. Dalam rangka apa? Dalam rangka ini tadi. Kalau kita berdoa sambil baca Al-Fatihah sambil kita berdoa meminta sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Meminta keberkahan, meminta kesehatan, meminta rezeki, minta apapun. Janji dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ada 2 aspek di dalam suratul Fatihah ini yang perlu sama-sama kita pahami. Yang pertama adalah aspek mengirimkan pahala. Ya kan? Boleh nggak sih mengirimkan pahala pada orang yang sudah meninggal kan gitu? Kita ila hadratin Nabil Mustafa bla 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 gitu kan. Tuma ila hadrati ikhwanihi dan seterusnya. Terakhir tuma ila arwahi kan gitu. Khususon abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddina masyayina itu semuanya lah disebut. Sebenarnya gimana sih mengirimkan pahala bacaan? Boleh nggak? Nyampe nggak kan gitu? Kalau kata Kiai siapa tuh yang bilang, yang ceramah itu? Ibaratnya kita ngirim pesan HP, ada nggak pesannya balik gitu kan? Pesan Anda tidak terkirim, nah itu baru nggak nyampe kan gitu. Pernah nggak begitu kita kirim Al-Fatihah balik lagi pesannya? Kan nggak pernah, artinya ya nyampe, tapi mana dalilnya, balik lagi, mana dalilnya kan gitu. Selalu zaman sekarang orang begitu, kalau nggak ada dalilnya ya itulah. Oke, di dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ibuku atau orang tuaku meninggal dan punya hutang puasa, gitu kan. Boleh nggak aku bayarin puasanya? Ya boleh, mendapat pahala nggak? Dapat ibunya. Itu yang pertama, puasa. Yang kedua ada lagi yang tanya haji, boleh nggak hajinya aku gantikan badal? Ya boleh. Yang ketiga ada lagi sahabat yang bertanya sedekah, boleh nggak aku bersedekah atas nama ini? Ya boleh, itu hadisnya sahih semua. Itu disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada yang berbeda pendapat mengenai hal itu. Jadi kita boleh mengirimkan pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah bagi orang yang
sudah meninggal. Itu hadisnya sahih dan disepakati oleh seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di sini. Ya kan? Mau yang Wahabi kayak mau yang Sunni sama semua. Karena ada dalilnya jelas. Clear dalilnya. Nah, yang nggak clear ini dalilnya gimana kalau mengirim bacaan Al-Quran yang tadi? Tadi kan contohnya cuma 3 tuh, haji, ya kan, sedekah dan puasa. Itu contohnya clear yang 3 ini, boleh. Semua aliran boleh, semua madhab boleh. Nah, yang berbeda pendapat adalah gimana kalau bacaan Al-Quran seperti ngirim Fatihah, gitu. Ngirim bacaan yang lain, surat Yasin misalnya dan sebagainya, gimana? Bisa nggak gitu? Nah, ini kalau yang membolehkan, ini dihubungkan dengan sebuah hadis. Ada hadisnya sahih juga. Para sahabat di Madinah itu Rasulullah komplain kepada Nabi. Ya Rasulullah, kok enak ya jadi orang kaya gitu. Ini orang-orang yang fakir, miskin. Kenapa emang orang kaya itu sholat bareng sholat dengan kita? Kan gak ada perbedaan. Mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita pun puasa dapat pahala yang sama. Tapi mereka sedekah. Ya kita sedekah pakai apa? Nah, duit nggak ada. Mereka kan habis ini ibadah sholat misalnya pulang terus subuh ke masjid masukin kenceleng kalau di kita kan, atau ada yang bagi-bagiin makanan kan, mungkin yang pernah naik haji kan tahu tuh ada halal gitu kan Pak De, bagiin roti, bagiin kurma, bagiin macam-macam. Nah kita sedekah apa nih, kita nggak punya uang, nggak punya harta. Oleh kata Nabi mengajarkan, bukankah setiap bacaan tasbih adalah sedekah? Bukankah setiap bacaan tahmid adalah sedekah? Bukankah setiap bacaan tahlil adalah sedekah? Bukankah menyingkirkan duri di jalanan adalah sedekah? Bukankah senyum adalah sedekah? Oh. Itu. Jadi semua kebaikan itu adalah sedekah. Kalau menyingkirkan duri di jalan sedekah, senyum sedekah, ya kan, tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil, bacaan tahlil adalah sedekah. Yang semua itu adalah kebaikan. Bukankah sedekah itu bisa pahalanya nyampe kepada orang yang meninggal? Tadi kan sedekah tuh. Sedekah, bolehkah aku menyedekahkan? Tapi sedekahnya ini sedekah harta. Tapi yang lain kan bacaan-bacaan juga sedekah kata Nabi, bukan cuma sedekah harta. Sedekah harta memang yang paling utama, sedekah harta. Itu yang paling utama. Misalnya orang udah meninggal, orang tua kita, ya kita bersedekah atas nama orang tua, itu boleh, itu yang lebih paling utama. Tapi kalau nggak bisa, gimana? Nggak punya harta misalnya, dia nggak bisa karena nggak punya harta, atau ya kayak kita inilah yang sebetulnya ada seorang yang meninggal nih, kita sebagai jamaah Anas ya, itu yang paling utama bersedekah dengan harta. Tapi kan kadang-kadang harta kita juga pas-pasan atau gimana gitu kan, sehingga ayolah minimalnya kita bersedekah dengan hal yang ringan aja. Apa itu? Kirim Al-Fatihah, baca Yasin gitu, dzikir, tahlil dan sebagainya. Tahmid. Karena itu semua adalah sedekah juga. Jadi sedekah bukan cuma sekedar harta, tapi itu juga sedekah. Artinya kita membaca bacaan yang tadi juga ya nyampe juga, sama apa bedanya gitu, dengan sedekah harta, nggak ada bedanya. Karena sedekah itu sifatnya luas, dan yang namanya sedekah itu pahalanya boleh disampaikan nyampe ya. Akhirnya itulah para ulama menyusun. Nah, udahlah bagi orang-orang awam yang umum ini kalau ngeluarin duit kan berat gitu kan. Ya, paling enggak datang tahlilan gitu kan, baca ini, baca itu dalam rangka pahalanya untuk disampaikan. Karena itu semua adalah kebaikan, itu semua adalah sedekah. Jadi ininya logika berpikirnya para ulama seperti itu untuk hal yang berhubungan dengan mengirimkan
pahala. Ya, jadi jangan ragu-ragu lagi nih nanti, pahala boleh nggak sih? Nyampe nggak? Lah nyampe masa nggak nyampe gitu. Tapi kan orang udah meninggal nggak bisa ini, kan ada hadis itu kita matabdu adama in qatawa amalu ila bitalatin. Jika mati seorang anak Adam maka putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Gitu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, apalagi anak yang soleh. Sia-sia dong kita cuma 3 ini aja. Nah ini gimana tuh? Ya nggak gimana-gimana, kita yang memahami itu, ente itu yang salah memahami hadis tersebut. Ada seseorang, saya deh misalnya saya, jadi gampang, saya waktu saya masih hidup, kan saya masih bisa beramal, sholat bisa, puasa bisa kan, taklim bisa dan sebagainya. Kalau saya nanti mati, gimana caranya supaya saya masih tetap bisa beramal? Saya kan nggak bisa semua, sholat udah nggak bisa. Bagaimana orang udah mati sholat nggak bisa, orang udah mati puasa nggak bisa, orang udah mati baca Quran, taklim nggak bisa juga. Gimana caranya saya supaya saya nanti kalau mati saya tetap bisa beramal? Dan caranya gimana sayanya? Kata Nabi ada 3. Nah itu dia, saya. Jadi walaupun saya sudah mati, nanti saya masih tetap bisa beramal. Tapi bukan sholat, bukan puasa, bukan taklim, bukan baca Quran, bukan. Caranya apa? Kalau saya ajarkan, kayak sekarang duduk di sini, ajarkan kepada orang lain. Kalau ajaran saya ini nanti diterima oleh orang tersebut, diamalkan, dan saya kecepatan pahalanya. Nah, itulah amal saya. Ya, walaupun saya udah mati tetap bisa beramal gitu, lewat orang lain. Itu adalah amal saya. Yang kedua, kalau saya punya anak, ya jadikan dia anak yang soleh, supaya kalau dia mengamalkan atau mengajarkan apa yang saya ajarkan, itulah pahalanya juga kan, nyiprat juga. Yang ketiga adalah apa tadi? Sedekah jariyah, masukin ke masjid misalnya, kemudian masjidnya dibangun, dipakai untuk fasilitas ini, selama itu masjidnya ada berdiri dipakai, pahala terus ngalir. Amalan saya sudah mati, gimana caranya supaya tetap dapat pahala kan gitu. Ada tips and triknya gitu ibaratnya. Karena udah mati pahalanya udah selesai kata Nabi, kecuali 3 itu tadi. Artinya orang itu, saya ini masih tetap bisa beramal walaupun saya sudah mati. Caranya dengan 3 cara itu. Itu saya. Kalau orang lain ke saya gimana? Itu beda bab kan. Ada orang lain, saya udah mati misalnya kan, Pak Anto kirim Fatihah saya, itu kan amalnya Pak Anto ke saya, itu beda bab, tidak berhubungan dengan 3 amal tadi itu, sudah putus amalnya, itu adalah amalan saya sudah putus. Tapi orang lain ngirim ke saya pahala, itu beda bab lagi, udah beda topik, jadi jangan disamakan antara, oh ini udah putus kan, ya udah putus, sayanya udah putus karena saya udah mati kan gitu, saya tidak bisa beramal lagi. Tapi kalau orang lain yang ngirim ke saya, itu beda lagi babnya. Tadi babnya puasa, ya kan, sedekah, haji, dan sedekah pun bisa diperluas maknanya dengan hadis yang tadi itu. Artinya kalau saya udah mati, Pak Anto ngirim Fatihah ke saya, ya nyampe. Tidak ada hubungannya dengan hadis yang tadi bahwa udah putus, tidak ada hubungannya. Karena hadis yang udah putus tadi hadis yang menyatakan pahala saya, orang yang meninggal. Bukan orang lain kepada saya, tapi diri saya sendiri. Gitu. Jadi 2 hal yang berbeda. Itu sebabnya Nabi mengajarkan juga doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ngapain doa orang? Kalau gitu ngapain Nabi ngajarin doa? Orang udah mati kok nggak akan dapat pahala? Bagaimana? Kalau Nabi mengajarkan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Sia-sia dong Nabi mengajarkan doa. Ngapain Nabi mengajarkan doa? Nggak ada gunanya, lebih nggak usah doa. Kan nggak nyampe pahalanya doa. Kalau orang udah mati, apa didoain segala macam, sia-sia. Tapi kan nyatanya Nabi mengajarkan doa kan.
Artinya ya nyampe doa tersebut pada orang sudah meninggal. Artinya amal orang lain terhadap orang yang sudah meninggal itu nyampe bisa. Tapi orang dirinya sendiri yang sudah meninggal tidak bisa lagi beramal, menambah amalnya itu nggak bisa kecuali dengan 3 jalan tadi, tips dan triknya gitu. Jadi jangan campur aduk ya antara bab satu dengan bab yang lain. Kalau campur aduk ya gecol kan. Salah pemahami. Makanya memahami dalil harus berdasarkan pemahaman para ulama. Banyak sekarang baca dalil cuma tekstualnya aja, maksudnya apa itu nggak paham, dicerna sendiri, diterjemahkan sendiri, disampaikan salah lagi kan itu. Pemahaman para ulama ya begitu tadi, itu 2 hal yang berbeda gitu. Ya, jadi satu aspek Al-Fatihah adalah tadi mengirimkan, boleh. Aspek yang kedua dari Al-Fatihah adalah tawasul. Tawasul, boleh nggak tawasul? Tawasul itu apa? Tawasul adalah mencari perantara. Cari perantara. Tawasul ini bahkan ada ayatnya. Surat apa ini? Surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilahil wasilah, dan carilah wasilah, jalan atau perantaraan supaya apa? Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Ada wasilah mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara. Bagaimana caranya? Nah, macam-macam caranya. Seperti yang mencontohkan kalau di dalam hadis ini, hadisnya sahih juga, mungkin kita semua pernah mendengar ada 3 orang yang berteduh di dalam gua. Saat dia berteduh, tiba-tiba ada batu yang besar jatuh dan menutup pintu gua. Udah tutup. 3 orang terkurung di dalam gua, nggak bisa keluar. Kemudian 3 orang ini gimana caranya keluar? Kita nggak punya kekuatan, udah dicoba didorong segala macam nggak bisa, terlalu gede batunya. Ya udah, kita minta tolong pada Allah dengan melalui amal baik. Nah ini wasilah. Jadi si orang pertama berkata, ya Allah, setiap kali aku ingin memberikan makan kepada keluargaku, maka orang pertama yang aku persilakan adalah ibuku dulu. Kalau ibuku sudah makan, beliau sudah kenyang, barulah keluargaku, ya, anak-anak dan istriku dan semuanya yang lain saya berikan makan. Jadi yang pertama adalah ibunya dulu. Kalau ini merupakan suatu kebaikan, ya Allah, tolong geser batunya. Geser itu batu, sedikit. Ini hadisnya sahih ini, ngarang ya. Coba dilihat nanti di Bukhari, tapi saya nggak bawa referensinya. Nomor hadis berapa itu? Hadis Bukhari. Kemudian orang kedua, ya Allah, saya dulu pernah berdua-duaan sama cewek cantik. Hampir aja kejadian, tapi saya ingat, wah ini dosa. Akhirnya saya nggak jadi, karena aku takut kepadamu. Kalau itu merupakan sebuah kebaikan, ya Allah, bantu tolong geser batunya. Geser lagi batunya, keren dikit. Terus orang ketiga, ya Allah, dulu saya pernah punya karyawan. Karyawan tersebut belum saya bayar gajinya, tahu-tahu dia udah pergi, karena entah karena hal apa dia pergi, tapi saya masih punya utang gaji sama dia ini. Setelah bertahun-tahun, sekarang waktu tiba-tiba nongol di rumah saya nagih. Dulu saya pergi dari sini, lu belum bayar gaji gue, katanya terakhir sebulan gitu. Dan saya berikan gajinya. Oh iya, berikan. Kalau itu merupakan sebuah kebaikan, ya Allah, geser batu itu, tolong. Geser batunya, akhirnya lepas, melundung. Dan keluarlah dengan selamat 3 orang ini.
Kenapa mereka nggak langsung aja berdoa, ya Allah geser batunya gitu? Enggak, mereka lewat wasilah, lewat perantara dengan amal soleh, dengan kebaikan. Artinya kita berwasilah dengan kebaikan boleh. Pertanyaannya sekarang, baca Al-Fatihah amal soleh bukan? Baca Yasin amal soleh bukan? Amal soleh. Boleh berwasilah dengan Al-Fatihah? Boleh. Karena itu pun amal soleh. Bahkan sahabat yang tadi pun menyembuhkan, mengobati tadi orang yang tersengat kalau kan Al-Fatihah. Itulah salah satu contoh maknanya dari wasilah melalui Al-Fatihah, ya kan? Diludahin sembuh gitu. Jadi macam-macam ini ya, kan? Jadi mempelajari sebuah dalil memang mesti komprehensif. Oh dalilnya ini, kemudian digabungkan, baru dia paham, oh berarti kayak gini tuh boleh dilakukan. Itu namanya istinbat ya, proses istinbat para ulama tuh memang bukan proses yang sederhana, nggak bisa hanya dengan satu dua dalilnya tuh banyak, komprehensif, dan mesti oh gini comot dalilnya gini, dalilnya gini, sehingga pas dipahami menjadi satu hal kesimpulan yang holistik ya, menyeluruh. Oh itu boleh. Jadi ada orang yang berwasilah dengan amal soleh, itu boleh. Berwasilah dengan ayat Al-Quran juga boleh, karena ada contohnya dari sahabat, ada dalilnya. Apalagi berwasilah dengan Rasulullah itu sangat boleh. Berwasilah dengan orang yang para ulama sangat boleh, karena Rasulullah pernah perintahkan, wahai Umar, ini ceritanya Uwais Al-Qarni. Nah, kan ada yang pernah dengar ya, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini orang yang doanya nggak dikabul, selalu dikabul doanya, sangat mustajab. Sama-sama Rasulullah sewaktu beliau masih hidup, beliau perintahkan pada Umar, wahai Umar, kalau suatu saat engkau bertemu orang yang namanya Uwais Al-Qarni, benar ya? Nah, dengan ciri-ciri seperti ini orangnya, cirinya gitu. Kamu jangan lupa minta doa sama dia, itu orang doanya mustajab banget. Nabi begitu. Tapi Umar mencari, soalnya nggak pernah ketemu sampai Nabi wafat, nggak pernah ketemu juga. Sampai Umar jadi khalifah, dicari terus tiap kali ada orang menaik haji, berangkat haji ke Mekah, selalu tanya tuh jamaah haji, ada nggak orang namanya Uwais Al-Qarni yang asalnya dari tempat ini, dari Yaman gitu kan? Nggak pernah ada. Suatu saat baru ketemu suatu saat, kamu Uwais Al-Qarni? Iya, saya. Umar ngeliat kayak biasa-biasa aja, ya kan? Kamu ciri-cirinya gini-gini, bener ya? Iya betul. Tolong doakan saya. Oh jangan, aku bukan siapa-siapa kan Uwais Al-Qarni. Kamu kan sahabat Nabi, ketemu Nabi setiap saat, gitu kan? Orang yang dijamin masuk surga, kata Uwais Al-Qarni gitu. Para sahabat Nabi kan yang 4 itu udah jamin masuk surga, itu termasuk Umar. Kau adalah khalifah, nggak pantas saya mendoakan kamu, kamu lah yang mendoakan saya. Enggak, ini perintah Nabi, kata Umar gitu. Nabi memerintahkan saya seperti itu. Oh gitu ya. Tapi karena perintah Nabi ya, saya harus melaksanakan perintah ini, dan kamu harus mau melaksanakannya, kata Umar. Nah, ini doakan ya Allah, gini doain Umar gini. Gitu. Nah, setelah selesai Umar tanya, sebenarnya apa sih rahasiamu kan gitu. Sampai segitunya ya ternyata kita semua tahu lah bagaimana si Uwais Al-Qarni betul begitu sayang sama ibunya, sampai-sampai dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk beribadah haji. Ibunya itu digendong, luar biasa. Makanya doanya mustajab. Artinya apa? Artinya ini kita bisa menggunakan wasilah. Kenapa Umar nggak langsung aja minta, oh ya Allah ampuni dosaku, dia juga dari dijamin masuk surga. Kenapa mesti lewat Uwais Al-Qarni? Ada wasilah, ada perantara. Artinya kita boleh meminta perantara kepada seseorang. Misalnya, oh ada di sana ada seorang kiai misalnya yang hebat, yang soleh, yang alim dan sebagainya, minta didoakan boleh. Karena ada contohnya tadi Uwais Al-Qarni.
apalagi dekat pemilu gitu kan, orang pada ngedatangin kiai-kiai gede, datengin minta doa gitu kan dan sebagainya ya. Itu udah biasa kayak gitu, emang fenomena di kita yang begitu biasa. Kalau menjelang pemilu kiai-kiai didatengin gitu. Nanti kalau udah menang lupa. Jadi gitu, wasilah dengan amal soleh boleh, wasilah dengan orang yang soleh boleh, dengan para ulama dan sebagainya, silahkan. Nah yang menjadi perdebatan adalah wasilah kepada orang yang sudah meninggal. Dan orang tuh, nah ini yang mungkin salah artikan ya sama masyarakat awam kita. Datang ke kuburan, minta wasilah ke kuburan itu ya. Saya termasuk orang yang sebenarnya kurang setuju ya, kita wasilah. Ziarah boleh, kalau ziarah boleh itu sunnah. Tapi minta wasilah buat orang yang meninggal, mau ada wali ini. Nah itu memang masih diperdebatkan ya. Tapi kalau saya lebih cenderung sebaiknya sama orang yang hidup aja dah. Orang yang udah mati udah. Kecuali ya Nabi beda, kalau Nabi ya levelnya Nabi. Ya wallahu alam lah. Memang ini perdebatan ada boleh atau nggak boleh. Tapi kalau wasilah kepada Nabi sih ada riwayatnya. Wasilah kepada Nabi, wasilah kepada sahabat Nabi itu pamannya Nabi Abbas itu juga ada riwayatnya. Di waktu itu Umar bin Khattab ke Madinah lagi kekeringan, lagi paceklik kering, hujan gak turun-turun lama. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi pamannya Nabi itu Abbas dan berdoa, ya Allah dengan perantaraan Abbas ini turunkanlah hujan. Akhirnya hujan turun. Nah, itu soal itu hadisnya ada, artinya kepada apa namanya, kalau orang yang masih hidup tadi itu ya itu boleh, tapi kalau orang yang sudah meninggal, nah ini yang masih diperdebatkan. Artinya dengan wasilah ini dibolehkan ya, kalau misalnya lebih afdolnya sih, kalau saya pribadi lebih afdolnya mendingan kepada orang yang masih hidup lah. Artinya kalau kita ziarah ke makam para para wali dan sebagainya, ulama, ya silakan untuk ziarah. Tapi kalau misalnya ada yang masih hidup, untuk wasilah pada orang hidup aja. Tuh. Kecuali kalau pada Nabi ya mungkin, karena kalau kepada Nabi kan beda ya, kan ada dalilnya Al-Quran tuh, janganlah janganlah kau yang ingat dalilnya, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, janganlah kau katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah mati, bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Definisi hidup dan mati juga bagi orang-orang yang para nabi, para syuhada, para wali, mungkin ya mereka hidup sebetulnya. Ya, itu plus minus dalilnya tuh di situ. Karena mereka kata Al-Quran itu kata Al-Quran, mereka itu nggak mati, jangan katakan itu mereka mati, bal ahya, bahkan mereka hidup. Walakin la yash'urun, hanya saja kalian nggak sadar kalau mereka itu masih hidup. Itu dalilnya ya, orang-orang yang membolehkan untuk berwasilah kepada orang yang sudah meninggal. Karena bagi mereka orang-orang para syuhada, para nabi, para aulia itu adalah orang yang mereka anggap sebetulnya masih hidup, walaupun secara fisik udah mati tapi masih hidup dengan ayat tadi. Sehingga mereka membolehkan untuk berwasilah kepada orang yang sudah meninggal. Tapi saya pribadi saya lebih cenderung untuk berwasilah kepada orang yang masih hidup, kepada amal soleh, kepada bacaan Al-Quran, dibanding kepada orang yang sudah meninggal. Kalau ziarah sih silakan, sunnah. Tapi kalau berwasilah kan ini beda bab lagi nih, antara ziarah dan wasilah itu udah beda topik atau beda bab. Jadi gitu mengenai fenomena Al-Fatihah yang mana selalu berulang dan berulang, sehingga mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini jamaah semua bisa lebih paham dan bisa lebih membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan kalau mereka yang biasa mengamalkan amalan-amalan seperti tadi merasa lebih tenang hatinya bahwa amal-amal ini ternyata ada manfaatnya gitu. Jangan sampai amal-amal ini disebut sebagai nggak ada manfaatnya dan sebagai sia-sia,
enggak juga itu ada, karena ada semua itu ada dalilnya yang sudah disusun oleh para ulama sedemikian rupa sehingga kita mah enak sebetulnya tinggal pakai aja, nggak usah repot-repot nyari dalil gitu. Tapi kan kadang-kadang zaman sekarang fenomenanya kan gitu ya, apa-apa dalilnya mana gitu. Tapi kalaupun udah dikasih dalil tetap aja mereka juga nggak pada mau juga melakukan. Itu cuma alasan doang. Kalau udah dikasih dalil, emangnya orang yang tadinya nggak mau tahlilan terus jadi mau tahlilan gitu kan? Nggak juga, tetap aja mereka nggak mau tahlilan, ngeyel. Tapi paling tidak ya, kita bukan untuk mendebat pihak lain, tapi kita untuk meyakinkan diri kita, hati kita supaya kita yakin apa yang kita lakukan selama ini amali-amali kita ternyata ada dasarnya, nggak ngarang-ngarang doang, gitu. Ada dasarnya, ada dalilnya. Jadi kita lebih tenang dalam melaksanakannya. Baik, mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Pak Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya. Jadi cara mereka berpikir bahwa apa yang dia pikirkan itu yang terbaik, sehingga bisa menyalahkan. Nah, akibatnya memang saat ini karena merasa benar menurut dia, akhirnya dia berani menyalahkan karena menurut dia argumentasinya udah cukup gitu. Tapi lupa di atas langit ada langit, kata orang dulu kan gitu. Nah, saya memang setuju ya dengan tadi yang disampaikan oleh Ustaz bahwa kalau berwasilah sebaiknya kepada yang hidup saja gitu. Kecuali yang diberikan tadi yang dalam Al-Quran itu bahwa sesungguhnya orang yang berjuang di jalan Allah itu mati jasad gitu kan ya, tapi hidup secara rohaninya. Itu tinggal dan makan saja. Saya cuma mungkin menambahkan sebenarnya gitu ya, bahwa orang lupa barangkali gitu ya, orang lupa setiap orang sholat itu dia selalu mendoakan seluruh orang-orang soleh, seluruh umat gitu. Di mana doanya gitu kan? Kalau saya itu dianggapnya doa gitu. Kayak itu pada saat tasawuf. Mungkin kita ya bahwa apakah membaca itu atau tidak gitu. Nah, itu pertanyaannya. Saya kalau sholat itu selalu membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum ala ibadillahi sholihin. Nah, maka itu dibaca atau tidak gitu. Nah, mungkin penjelasannya apa semuanya doa itu gitu. Saya bahasa Arabnya kurang jelas Pak. Itu kurang paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang bacaan tahiyat macam-macam sih ya. Ada yang at-tahiyatul lillah gitu, ada yang tadi saya juga baca yang itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Memang tahiyat ini asalnya kan pada saat Mi'raj. Pada saat Rasulullah Mi'raj berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan assalamualaikum ayuhan nabi, kata Allah itu. Allah mengucapkan salam ya Nabi, selamat datang, assalamualaikum. Nabi dikasih salam sama Allah, nggak mau sendirian, dia bawa semuanya. Assalamualaikum, itu jawaban Nabi. Assalamualaikum, salam buat kami semua, wa ala ibadillahi sholihin, dan termasuk orang-orang hamba-hamba yang soleh semuanya dapat salam dari Allah, bukan cuma saya doang. Nabi nggak mau sendirian, dia egois. Begitu Allah bilang assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabi, Nabi jawab assalamualaikum buat kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan orang-orang di belakangku ini para orang-orang soleh, para abid itu dibawa semua sama Nabi, salam dari Allah itu dapat semua gitu. Maka tahiyat itu asal usulnya itu. Ya, cuman karena hadisnya itu banyak, karena para ulama tuh satu hadis mereka tuh nggak puas, itu kan hadisnya, kan mereka tuh hafal, hadisnya tuh banyak. Akhirnya digabung, dari hadis ini tahiyatnya begini, hadis tahiyatnya begini.
Akhirnya jadilah tahiyatul, ada mubarakatuhnya, itu tuh tambahannya asal dari hadis yang lain. Ya kan? Asal kalimatnya kalau di hadis yang tadi itu cuma at-tahiyatul lillah. Tapi kan ada hadis yang lain tambah, digabung-gabungin ini at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu. Itu tambahan ya, asal dari dalil-dalil yang lain coba-coba jadiin aja satu gitu. Dalilnya beda-beda. Di sini baca gini, di sini baca gini, bingung mana yang benar gitu. Udahlah gabungin aja semua jadi satu gitu. Asalnya. Jadi bacanya tuh beda. Sama kayak doa iftitah juga gitu. Hadisnya beda-beda. Allahu akbar kabiro, di sini ada sendiri. Terputus tuh. Allahu akbar kabiro, alhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu hadis sendiri. Waktu Rasulullah setelah sholat beliau nanya, tadi siapa yang baca Allahu akbar kabiro gitu. Karena Rasulullah nggak pernah ngajarin. Rasulullah bacanya Allahumma ba'id baini. Karena pada takut ada yang ini kesana gitu. Lu tadi lu kan gitu. Kalau sahabat takut juga sama Nabi kan, takut disalahin. Kata saya ya Rasulullah, aku melihat 24 malaikat berebutan mencatat doamu itu tadi pahalanya. Langsung menyebat, seneng dia gitu. Catat sama anak Ibnu Umar mengatakan sejak hari ini saya tidak akan meninggalkan bacaan itu tadi. Allahu akbar kabiro itu Ibnu Umar. Ada lagi dalil yang lain, inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya. Itu kan bacaan Al-Qur'an gitu. Tapi ada dalilnya bahwa itu dikatakan dipakai di dalam doa iftitah. Ada ulama bingung nih, ada hadisnya ada. Udahlah gabungin aja jadi satu biar lengkap. Gitu. Jadi praktek sholat yang kita lakukan dari ayat yang biasa kita amalkan yang umum ya, itu adalah berdasarkan gabungan dari beberapa hadis. Dalilnya ini jadilah ini. Itu masuk tahiyat tadi itu. Jadi tahiyat membawa bukan cuma buat Rasulullah tapi juga buat kita. Jadi dalamnya memang ada doa ya. Tapi yang pasti doanya adalah kalau saya lebih senang kepada bacaan Al-Fatihahnya tadi itu. Itu juga doa. Karena ada hadisnya itu, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala membagi surat Al-Fatihah itu jadi dua. Setengah untuk dirinya sendiri, untuk Allah, setengah lagi untuk kita yang membacanya. Pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Di situ Allah menjawab, kamu meminta apa? Gitu. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina dan seterusnya gitu. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan. Itulah doa yang paling utama. Ya setiap saat harus kita baca. Dan bacanya juga ihdina, bukan ihdini, bukan aku. Ihdina kami. Walaupun sholat sendiri kan bacanya ihdina, bukan ihdini. Kalau ini kan tunjukinlah aku, kalau ini ihdina, tunjukinlah kami. Semua dapat. Jangan ya, itu doa yang paling utama sebenarnya di situ. Ditambah tadi ya tahiyat kita sama, salam dari Allah. Nah, gitu kira-kira. Ya. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan gini Pak. Kan kita tiap Kamis ada yasinan ya. Sama mungkin orang tersebut nggak percaya dengan yang tadi itu sampai apa. Yang kedua, karena punya yasin sih gitu kan. Yeah. Kayak yang surat lain aja nggak sama gitu. Itu gimana tuh? Ya balik lagi, ini ada dalilnya lagi terpisah. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Jadi kenapa dibaca surat Yasin adalah hadis jantungnya Al-Quran surat Yasin. Dan ada juga hadis yang lain menyatakan bahwa barang siapa membaca surat Yasin maka dosa-dosanya akan diampuni. Jadi ada fadilah surat Yasin, ada hadisnya. Kenapa dibaca surat Yasin? Karena satu surat Yasin itu banyak fadilahnya. Kalau mau dibaca surat Al-Baqarah itu kepanjangan. Kalau mau bagus surat Al-Baqarah sebetulnya, karena Al-Baqarah adalah puncaknya Al-Quran. Kata Nabi gitu, hadis saya juga. Setiap segala sesuatu ada puncaknya, ada peaknya, ada puncaknya. Puncaknya surat Al-Quran adalah surat Al-Baqarah.
Jadi isi Al-Quran itu ringkasannya ada di dalam Al-Baqarah itu semuanya. Bahkan surah Al-Baqarah akhir Al-Quran kan ada hadisnya yang tadi khusus ya. Barang siapa yang baca ayat surah Al-Baqarah dikabul doanya. Ada juga ayat kursi di dalam Al-Baqarah yang punya fadilah tersendiri. Dan pembukaan surah Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai 5 ayat pertama itu juga ada hadis khusus punya fadilah sendiri. Jadi kalau mau ya jangan Yasin Al-Baqarah. Tapi kan lama. Gitu kan kalau cuma baca Al-Baqarah, kalau baca Al-Baqarah lama, bisa berapa lama tuh kan? 280 berapa 2,5 juz. Ya kan? Kalau Yasin kan cuma berapa? 83 ayat sebentar. Jadi Yasin itu tengah-tengah, nggak terlalu panjang, nggak juga terlalu pendek. Kalau mau pendek ya Al-Fatihah udah cukup sebetulnya. Waktu yang mepet nih Al-Fatihah udah cukup selesai, udah cukup gitu. Tapi kan nanggung gitu kan, Al-Fatihah kependekan, Al-Baqarah kepanjangan, nah tengah-tengah apa nih? Tapi yang ada dalil-dalilnya juga, yang ada fadilahnya. Ya itulah biasanya dibaca Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah biasanya kalau agak panjang dikit 3 itu. Tapi biasanya kalau Ar-Rahman dan Al-Waqiahnya nggak sempat, karena Ar-Rahman dan Al-Waqiah itu ada juga fadilahnya beda. Udah Yasin aja deh. Itu sebenarnya banyak nilai plusnya. Satu, minimalnya orang tuh baca Quran seminggu sekali. Minimalnya itu. Orang coba kalau nggak Yasinan, malah sempat baca Quran. Kebanyakan orang zaman sekarang ya sibuk ini. Minimalnya seminggu sekali baca Al-Quran. Itu satu. Pahalanya kan banyak. 1 huruf 10 kebaikan. Yasin berapa huruf kaliin aja gitu. Itu. Yang kedua adalah minimalnya dia ada hafal surat yang panjang. Banyak kan kita cuma hafal kulhu, ya kan? Minimal wah ya hafal surat Yasin tuh, gitu. Ada surat panjang yang hafal. Kenapa? Menghafal ayat itu bisa, ayat Al-Quran itu bisa menjadikan kita syafaat di dalam kubur. Jangan lupa nanti yang nemenin kita di alam kubur itu siapa? Amal baik kita lebih baca Al-Quran kita itu nanti. Ya kan? Kalau misalnya tanya malaikat apa surat apa tong gitu di alam kubur mana kulhu doang ya, kasih lampunya kecil lilin apa surat apa Yasin apa wah lumayan kasih 5 watt terang kuburnya gitu loh. Beda sama hafal Quran 30 juz lah udah ada neon terang benderang kuburnya luas. Itu ada hadisnya lain beda lagi itu hadisnya dihubungkan ke situ. Jadi para ulama kita tuh udah luar biasa hebat. Nanti orang udah mati baru berasa nanti. Aduh yang biasa Yasin kan, aduh lumayan nih, terang kan gitu. Karena dia ada hafal surat yang panjang. Kalau yang nggak biasa silat, surat Yasin hafal ya kan, hafalnya cuma kulhu doang ya boleh juga, bagus juga, nggak ada masalah gitu. Cuman ya lilinnya kecil, nanti cahaya di alam kubur ngomongnya. Kalau mau gede lagi, apalagi surah Al-Baqarah dah, nggak pakai ini. Apalagi Quran 30 juz udah enak banget itu, paling bener. Mampu nggak? Kalau nggak mampu ya udah minimalnya itu gitu loh. Ya jangan cuma juz amma doang, minimalnya ada surat panjang yang hafal minimalnya. Itu manfaatnya. Coba. Kalau nggak diiming-imingi sama yang tadi, bagaimana masyarakat kita bisa hafal surat Yasin? Coba gimana? Itu trik yang para ulama zaman dulu tuh luar biasa. Tanpa terasa mengajarkan orang supaya menghafal Al-Quran ayatnya surat yang panjang tanpa terasa, plus pahalanya juga banyak, plus manfaatnya nanti yang dirasakan di alam kubur, plus semuanya. Jadi nggak ada ruginya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran tuh udah pasti nggak ada ruginya dah, pokoknya intinya gitu. Ya ada lagi. Gak apa-apa boleh. Pokoknya nggak ada ruginya, ada yang ngapain Al-Quran itu nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya, cuman kitanya mau apa enggak gitu aja. Kalau kita yang mau, ya pelan-pelan lah. Kan sehari 2 ayat, 1 ayat per hari, masa iya enggak gitu. Gitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.